104.9 Mitra FM Purwokerto, all the hits This Morning Every Single Day. Selamat sore Mitra Lovers. Dan saya sudah kembali lagi untuk menemani Anda ya. Seperti yang sudah saya katakan tadi, kita akan masuk di segmen Beranda Islami. Dan sudah hadir juga di hadapan saya ada Pak Fuad. Assalamualaikum Pak Fuad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ya Mitra Lovers, selamat datang juga buat Pak Fuad. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, meskipun hujan masih bisa datang. Oke, hujannya sampai sekarang masih belum reda juga Mitra Lovers sih ya. Dan di tengah hujan yang cukup lebat ini, Beranda Islami hadir dan spesial untuk menemani Anda. Setiap minggunya kita punya tema yang berbeda. Dan tema kali ini saya agak nggak bisa menebak apa yang sekiranya akan disampaikan oleh Pak Fuad ya. Jadi tema kita hari ini adalah sekolah jiwa, betul Pak? Ya. Sekolah coba jiwa. Ditebak. Nanti kalau salah saya perbaiki. Saya agak bingung ya. Ini yang dimaksud sekolah jiwa di sini adalah, aduh susah deh Pak kayaknya Pak. Ya, aja deh yang jelas. Ini melanjutkan yang kemarin. Yang kemarin itu kan Pak Ulul ya dengan Mbak Adel sudah bicara tentang menyambut Ramadan. Nah ini terusannya. Oh baik. Jadi tentu saja kita tahu semua, Bismillahirrahmanirrahim, mitra sekalian, Mbak Emily, bahwasanya memang kita insya Allah sepekan lagi akan bertemu dengan bulan Ramadan. Intinya begitu. Nah tentu saja, masa kita kalah sama iklan sirup? Bentar, apa hubungannya dengan iklan sirup Pak? Ya artinya kita harus persiapan juga dong. Artinya kita harus mengkondisikan jiwa kita betul. Supaya besok pas Ramadan datang itu ya punya makna yang berbeda dibanding Ramadan sebelumnya. Maka saya mengambil tema ini tuh terinspirasi dengan beberapa istilah. Jadi banyak ulama yang mengatakan bahwa Ramadan ini adalah madrasah rohaniyah. Sekolahnya rohani kita, jiwa kita. Makanya kita bikin tema Ramadan itu adalah sekolah jiwa buat kita yang mau menunaikan berbagai ibadah terkait dengan di bulan Ramadan yang kurang 1 pekan lagi, ya kan? Yeah. Jadi itu kira-kira maksudnya Mbak Emily. Nah oleh karena itu, mitra sekalian, mari kita coba renungkan. Kira-kira apa sih yang sudah kita persiapkan dengan datangnya bulan Ramadan itu? Kalau biasa-biasa ya mungkin ya, karena mungkin sudah sering, sudah hafal. Ya, jadi nggak usah dipersiapkan juga nanti datang sendiri. Nah, menurut saya tidak boleh seperti itu. Jadi kalau mereka para bisnismen, mal-mal gitu ya, toko-toko sudah persiapan menawarkan menu-menu spesial. Bahkan kemarin saya lihat di sebuah restoran Mbak, itu dia bikin beduk. Wah, bikin beduk. Betul. Bahkan tadi saya baca di sebuah iklan di sebuah hotel ya di Purwokerto, saya lihat di liftnya, di dinding lift itu dia sudah menawarkan paket buka puasa. Bahkan hadiahnya umroh, bayangkan. Iya, luar biasa kan? Nah, itu artinya apa? Mereka di luar sana sudah menyiapkan diri, bahkan mungkin beberapa bulan sebelumnya. Para pedagang, para bisnismen sudah mendatangkan, menyetok berbagai kebutuhan lebaran atau kebutuhan puasa juga ya. Dari mulai kurma, biskuit, wah itu sudah menumpuk di berbagai ya soalnya di Purwokerto. Silakan dibuktikan. Nah oleh karena itu sayang kalau kita tentu bukan dalam kerangka sebagai bisnismen ya. Tapi kita sebagai muslim yang memang sudah mukallaf, yang sudah dewasa, tentu jangan sampai kalah. Kita juga harus mempersiapkan. Tentu saja banyak persiapan, tapi yang paling penting adalah persiapan ilmu kita. Untuk supaya besok pas Ramadan itu lebih bermakna. Bahasa anak muda sekarang lebih ngefek. Lebih apa lagi Mbak? Punya istilah baru?
apa ya? Ya lebih mendalam, lebih kerasa lah kira-kira gitu. Beda dibanding Ramadan sebelumnya. Nah, salah satunya adalah apa yang bisa kita maknai dari bulan Ramadan yang akan datang itu. Salah satunya adalah Ramadan itu ibarat sekolah buat kita. Apa itu sekolah intinya? Ya tempat belajar, tempat menempa, ya kan, menempa diri kita, ya, supaya kita tuh secara pribadi jiwanya itu semakin matang, semakin dewasa, semakin ya ibarat sekolah ya naik kelas lah kira-kira gitu. Jadi jangan sampai mitra sekalian Ramadan yang akan datang itu jatuhnya lewat begitu saja, tidak ada kesan. Nah itu menurut saya karena barangkali kita kurang mempersiapkan ilmunya. Oleh karena itu jangan menunggu puasa datang. Saatnya sekarang kita baca-baca lagi, dengar-dengar lagi kajian-kajian seputar Ramadan itu. Ya kan sudah banyak channel ya di berbagai platform media yang bisa kita setel ulang. Anda mungkin punya ustadz yang jadi idola terkait dengan materi puasa itu bisa diputar ulang gitu ya. Sehingga besok pas saatnya datang itu kita bisa betul-betul ya frekuensinya sudah masuk tuh, sehingga kemudian kita tidak melewatkan kesempatan begitu saja yang insya Allah akan kita dapatkan di tahun ini. Meskipun itu sekalian kita tidak bisa menjamin. Siapa yang tahu bahwa umur kita sampai kurang sepekan Ramadan itu? Nggak bisa. Oleh karena itu kita harus sejak sekarang. Ibarat setrum itu ya, kita sudah menyetrumkan diri dengan Ramadan. Nah, hadirkan kerinduan kita di hati kita bahwa kita ini ingin betul-betul merasakan dan memanfaatkan Ramadan yang akan datang itu. Nah, kembali ke tema kita, kenapa disebut sekolah jiwa? Ya, karena pada dasarnya kita pas Ramadan itu sedang dididik oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kurikulum. Kurikulumnya tuh paket lengkap tuh. Ada puasa kan? Ya, dari subuh atau imsak sampai maghrib. Itu kurikulum. Dan ini diakui oleh berbagai disiplin keilmuan bahwa puasa ini luar biasa manfaatnya. Artinya kita butuh puasa, kira-kira begitu. Bahkan ini menjadi ibadah yang bukan khas agama Islam. Itu juga dilakukan oleh berbagai agama yang lain dengan pola yang berbeda. Jadi ini materi yang luar biasa puasa itu. Dari Allah langsung diberikan kepada kita selama 1 bulan untuk melatih diri kita. Nah yang dilatih tentu saja banyak ya, fisiknya juga dilatih. Tapi yang lebih penting itu adalah jiwanya, pikirannya, perasaannya, atau lebih dalam lagi adalah rohaninya, spiritualitas kita, religiusitas kita ini juga dididik ya, dikembangkan supaya lebih berkembang lagi, sehingga nanti kita akan lulus dari Ramadan itu mencapai predikat bertakwa sebagaimana kita sering baca dalam surat Al-Baqarah 183. La'allakum tattaqun. Nah, itu yang menurut saya poin bagi kita yang insya Allah akan menjumpai dalam beberapa hari ke depan datangnya bulan Ramadan. Jadi persiapkan sedini mungkin dengan merecharge kembali pemahaman kita, pengetahuan kita tentang puasa. Dari mulai fikihnya, dari mulai apalagi ya yang kira-kira kadang-kadang masih membingungkan. Misalnya yang membatalkan puasa apa saja itu masih sering dibingungkan orang. Menangis batal enggak ya? Nah kayak gitu-gitu harusnya tidak boleh lagi ada. Insya Allah kalau kita banyak baca, banyak ikut kajian tentang puasa, tentang Ramadan ini, kita tidak perlu hal-hal yang sebenarnya bisa kita pahami, sudah kita kuasai, kemudian kita pertanyakan kembali. Tetapi tidak ada kata terlambat untuk kemudian sekali lagi memperdalam keilmuan kita, pengetahuan agama kita tentang serba-serbi di bulan Ramadan itu. Jadi jangan sampai Ramadan yang akan datang itu kita perhatikan sisi kulitnya saja, sisi budayanya saja. Apa itu budaya maksudnya? Ya budaya seputar puasa lah yang kira-kira sering kita ikuti dan itu khas di bulan Ramadan.
ya mencari takjil, apalagi buka bersama gitu ya, rame-rame dengan teman-teman. Ya tentu itu bagus-bagus saja, nggak apa-apa, itu kan membangun silaturahim juga. Tapi harus ada yang lebih dalam lagi yang harus kita dapat. Nah, pada dasarnya adalah puasa itu adalah latihan buat rohani kita, buat jiwa kita untuk supaya lebih baik lagi ya. Misalnya selama ini mungkin ada perilaku yang kurang pas pada diri kita, saatnya besok pas Ramadan datang kita dididik untuk ya memperbaiki perilaku kita. Nah, kira-kira begitu. Jadi Ramadan ini pada dasarnya memberikan berbagai sisi pendidikan buat diri kita. Dari mulai fisik tadi ya, kita dilatih untuk mengendalikan diri, ya, makan, minum itu kan lebih daripada konsumsi fisik ya, makanan dan minuman. Tapi ya lebih penting lagi adalah rohani kita, jiwa kita ini juga harus diasah selama bulan Ramadan. Dengan berbagai, ya saya pikir kita tahulah di Ramadan itu kan berbagai aspek itu kita lakukan ya. Misalnya ada tafakurnya yang lebih penting. Jadi selama Ramadan ini kita harus banyak tafakur besok. Dan ini hari-hari menjelang Ramadan juga harus tafakur. Jangan cuma belanja saja. Tafakur dalam pengertian ya bermuhasabah. Kemudian ada amal praktisnya. Ya, sholatnya tentu diperbanyak. Kemudian refleksi ya. Refleksi tafakur itu saya pikir agak dekat. Ya, bahkan ada aksi. Aksi itu artinya amal yang nyata yang kita lakukan bersifat sosial. Nah, itu harus juga dijaga. Jadi jangan puasa itu hanya untuk ibadah buat diri sendiri saja, tidak. Tentu ada sholat tarawih, ada tadarus, ada intikaf. Jangan lupa ibadah sosial itu yang sifatnya aksi itu juga harus mulai target sekarang. Ya. Beberapa komunitas mungkin sudah mempersiapkan diri, wah besok kita mau bagi takjil, wah gratis misalnya begitu. Itu namanya aksi ya. Nah kira-kira begitu. Jadi jangan sampai kita santai-santai saja. Ya, santai boleh tapi maksudnya persiapkan diri kita. Nah tentu yang lebih penting adalah jiwa kita. Jadi besok selama puasa itu kita sedang dididik oleh Allah untuk mengolah jiwa kita, ya kan? Meskipun memang ada nuansa bukan olahraga ya, tapi lebih ya mengendalikan diri kita dalam hal konsumsi makan minum itu kan makanan fisik ya, makanan tubuh ya. Yang lebih penting itu adalah makanan rohani. Maka tema sore ini adalah sekolah jiwa. Jadi Ramadan yang dimaksud sekolah jiwa itu ya datangnya Ramadan itu. Nah itu beberapa hal yang menurut saya menjadi kunci buat kita supaya Ramadan yang akan datang itu Ramadannya naik kelas, jangan ajak saja, apalagi turun kelas. Aduh jangan dong. Nah kalau sekolah itu kan turun kelas itu kan sebuah ya dalam tanda kutip itu mungkin aib ya. Wah rasanya nggak enak masa tinggal kelas, bukan turunnya tinggal. Nah oleh karena itu kita harus naik kelas besok Ramadannya. Puasanya sama, ya dari subuh sampai maghrib dari dulu sampai sekarang ya begitu. Cuma mungkin puasanya bukan hanya sekedar puasa seperti itu ya, menahan lapar dan haus bagaimana sindiran yang sering kita baca. Ada yang mengatakan ini adalah kata-kata sahabat, ada yang mengatakan ini adalah hadis, jadi kata-kata Nabi. Kam min shaimin, jadi betapa banyak orang puasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus, lapar dan dahaga. Itu nggak boleh begitu. Kalau kita besok Ramadannya kok hanya dapat lapar dan haus saja, tidak ada perbaikan yang berarti dalam jiwa kita, dalam kepribadian kita, dalam perilaku kita, pola pikir kita, ya tentu saja itu sangat disayangkan. Begitu Mbak pengantar dari saya, nanti kita lanjutkan kembali. Baik, itu dia Mitra Lovers, tema kita hari ini adalah sekolah jiwa. Tapi sebelum kita break Pak Fuad, saya ada salah satu pertanyaan yang agak mengganjal. Ini kemarin saya sempat ngobrol pas mungkin awal-awal bulan ya sama teman gitu kan. Aduh saya tuh lupa belum bayar utang puasa. Oh gitu kan. iya betul. Terus temen saya tuh nyeletuk Pak, udah bayar fidyah aja. Hah? Emang bisa gitu ya? Perasaan saya masih mampu untuk puasa, maksudnya untuk membayar hutang puasanya. Apa memang bisa digantikan oleh fidyah? Karena setahu saya itu
hanya orang-orang yang mungkin tidak bisa membayar hutang puasanya mungkin karena hamil atau karena dan lain sebagainya gitu Pak. Kalau yang jelas yang disepakati tidak ada perbedaan itu hanya mereka yang lansia dan mungkin pekerja keras, dalam arti dia nafkahnya hanya memang bekerja yang menguras tenaga, tidak ada pekerjaan lain ya. Kemudian orang yang sakit yang kira-kira sakitnya agak menahun, tidak mungkin kuat puasa. Sedangkan untuk hamil dan menyusui itu masih terjadi perbedaan pendapat. Cuma umumnya kalau di Indonesia ini mengikuti mazhab Syafi'i, jadi kalau hamil dan menyusui itu dikodok. Kalau dia hanya khawatir terhadap dirinya. Tapi kalau dia ketika puasa dalam kondisi hamil atau menyusui dia khawatir anaknya, maka malah double. Nah, kodok dan fidyah malah double. Tapi memang ada sebagian pendapat ya, misalnya dari sahabat Ibnu Abbas bahwa wanita hamil dan menyusui itu disamakan dengan lansia tadi. Sangat berat kalau kemudian harus puasa akhirnya diganti dengan fidyah. Tapi bisa kita gabungkan. Jadi kalau ada orang hamil dan menyusui, apalagi misalnya dia masih kemungkinan hamil lagi kan, itu beruntun loh. Anaknya kecil sekarang kan hamil, itu menyusui kan nggak puasa tahun kan, nanti datang lagi puasa udah punya anak yang berikutnya lagi. Kan belum sempat qadha itu kan, karena menyusui terus kan. Nah itu boleh dibayar fidyah dulu. Nanti ketika dia punya waktu dan masih kuat puasa ya sebaiknya diqadha. Begitu. Jadi kalau teman tadi sehat ya dan masih kuat, dibayar qadha bukan fidyah. Ada batasan waktunya nggak Pak kira-kira? Ya sebaiknya sih jangan sampai kedatangan Ramadan yang akan datang lagi. Jadi ini Ramadan kemarin itu harusnya sudah lunas sekarang nih. Kalau sampai sekarang belum? Ya kira-kira kalau waktunya misalnya berapa hari yang ditinggalkan? Misalnya 1 minggu. Biasanya kalau cewek. Ya sudah diqadha saja. Sekarang masih ada waktu kan? Iya. Tapi kalau bisa ya jangan sampai nyambung lah ya. Kira-kira sebelum Ramadan ya buka 1 hari lah. Jadi nanti ya terpaksa waktunya nggak ada lagi ya dilanjutkan habis lebaran itu. Jangan lupa selain Syawal itu kita qadha dulu boleh, atau Syawal dulu nanti baru qadha. Berarti itu termasuk wajib ya Pak? Wajib ya, kecuali kalau orang itu sudah kondisi lansia itu pakai fidyah saja. Karena sudah nggak kuat puasa sih barangkali loh ya. Apalagi yang sakit yang kemungkinan menahun sakitnya dan dimungkinkan tidak kuat puasa ya sudah bayar fidyah saja, begitu Mbak. Bulan Ramadan perlu ada beberapa hal yang mungkin kita harus siapkan, terutama perkuat iman, kemudian perdalam ilmu agama dan lain-lain. Jangan cuma disiapkan besok mau bukber di mana ya, karena sudah ada beberapa orang yang kirim-kirim promo ke saya Pak. Besok kalau misalkan ini bukbernya di sini aja ya, waduh, ini bulan puasanya masih belum tahu. Jadi itu untuk bisnis. Aduh, tapi biasanya gini Pak, kalau udah bukber nih ya, kalau udah bukber gitu kan udah happy seru buka puasa bareng, kadang suka lupa sama yang namanya sholat maghribnya Pak. Oh luar biasa itu, nggak boleh, harusnya puasa itu malah ya tentu agak ditunda sedikit nggak apa-apa, karena untuk takjil saja, jangan sampai makan. Nah, jadi yang penting itu mungkin ada yang pakai kurma ya, 1 atau 3 ya, jangan banyak-banyak ya. 1, 3, 5 boleh, katanya ganjil harus. Ya itu fenomena yang berarti dia belum naik kelas puasanya. Jangan lupa sholat itu adalah rukun Islam yang kedua. Kalau puasa itu ada yang bilang keempat, ada yang bilang ketiga gitu ya. Jadi intinya kita kadang-kadang memang kurang memaknai ya. Karena dalam puasa itu sebenarnya banyak pelajaran yang harus kita seperti sekolah kan banyak pelajaran. Iya betul. Pelajaran puasa kan, kita kan waktu kecil dulu belajar puasa dengan luar biasa. Apa sekarang kita puasanya sudah tidak perlu belajar? Masih. Nah masih, makanya kita harus tingkatkan. Kalau kita dulu SD ketemu bahasa Indonesia kan, SMP ketemu bahasa Indonesia, SMA bahasa Indonesia. Apakah bahasa Indonesia sama? Tidak. Ya kan, dulu waktu kecil kita juga
punya kurikulum selama Ramadan itu puasa. Sama kan, puasa itu menahan diri dari subuh sampai maghrib. Ataupun cuma kalau sekarang kita sudah usia 20 atau sudah 30 ya harus berbeda puasanya. Jangan sama jatuhnya gitu ya. Ya minimal selain makan, minum ya, tentu saja kalau yang sudah menikah ya menahan diri dari hubungan seksual selama puasa dari subuh sampai maghrib ya. Kemudian menjaga pandangan, menjaga telinga. Ini sekarang itu harus kendalikan betul. Jangan sampai kita melihat hal-hal yang tidak boleh ya. Jangan sampai kita ngomong ya, menjaga mulut berarti ya, ngomong atau memposting atau komentar yang kemudian menimbulkan dosa. Kalau selama kita puasa bisa meningkatkan kualitas puasa, itu berarti naik kelas. Bukan sekedar jatuhnya menahan diri hanya dari subuh sampai maghrib ya. Okay. Ya, jadi hanya puasa fikih. Puasa fikih itu yang penting tidak makan, tidak minum, tidak hubungan seksual dari dari subuh sampai maghrib, udah sah gitu. Nah, itu tidak cukup. Itu baru puasa yang elementer. Puasa tingkat awal. Nah, tingkat berikutnya itu selain menahan diri dari makan dan minum selama puasa itu dan hubungan seksual, juga ditambah misalnya mulutnya puasa, matanya puasa, telinganya puasa, tidak marah-marah misalnya, tidak ngerasani. Nah, jangan lupa ini. Itu besok puasa di era sekarang itu apa banyak godaannya, Mbak? Iya. Iya kan? Iya kan, dari segi apa misalnya ada nuansa. Kemarin kita sudah bicara waktu gaya hidup hedon itu kan, pamer. Pamer ini, waduh, ini besok ini sangat tipis tuh bedanya nge-share sesuatu untuk apa, memberitahu apa pamer gitu kan. Tipis sekali itu. Nah, kalau kita sampai bisa menyadari relung-relung hati kita ini, misalnya pas puasa kita posting lagi tarawih di masjid mana, ini niatnya apa ya? Kira-kira begitu. Nah misalnya termasuk bukber di mana gitu kan, itu harus hati-hati. Jadi jiwanya itu harus dilatih betul. Itu yang dimaksud sekolah jiwa itu. Tentu ada kurikulum lain, pelajaran lain, tarawih misalnya kan, sholat tarawih. Mungkin tarawih kita dulu zaman kecil, alah yang penting ke musola gitu, rame-rame gitu ya. Iya. Imamnya waladhdallin, amin, gitu ya. Kalau waktu kecil kan. Iya benar. Nah, pokoknya ngumpul dengan teman-teman. Pokoknya kalau di rumah itu rasanya sepi. Ya, makanya ke masjid, ke musola gitu. Meskipun sholatnya kadang-kadang kalau anak-anak kecil itu kan pas isya dia sholat tuh. Iya benar. Nanti pas tarawih itu lari. Mungkin waktu hari pertama dia ikut tarawih. Tapi di tengah-tengah nanti dia tidak. Yeah. Kalau mau selesai baru ikut tarawih lagi. Betul. Kalau zaman saya kecil dulu, setelah tarawih itu ada namanya jaburan. Pernah dengar? Pernah. Nah, kalau takjil itu kan pas buka itu ya. Kalau ini habis tarawih, ada snack atau makanan yang dibagi. Kadang nasi. Kalau zaman kita kecil dulu kan, lihat nasi itu rasanya ayam itu, waduh, mewah banget itu. Sekarang mah udah udah sama kayak di rumah biasa gitu. Banyak sekarang anak-anak sekarang tuh kalau dikasih snack itu yang udah biasa gitu, nggak dimakan tuh. Akhirnya mubazir ya karena saking banyaknya makanan. Nah, contohnya seperti itu, tarawihnya itu harus ditingkatkan. Gimana caranya? Ya paling tidak ya tarawihnya jangan ngebut-ngebut lah, yang pelan saja, ya santai. Ya kalaupun panas ya itu betul-betul. Tapi memang saya harus akui kadang-kadang tarawih itu suasananya agak apa ya, agak tergesa-gesa gitu karena iya kan, takjil nih, habis takjil kan maghrib, habis maghrib kalau yang mau makan ya makan belum selesai udah isya lagi kan. Kalau kita tarawih ke masjid, ke musola terdekat kan ada terburu-buru kan. Maka ada orang tua itu, saya di tetangga saya itu ada yang dia makannya habis tarawih, Mbak. Ya, jadi ketika buka itu, jadi buka itu tidak harus makan sebenarnya. Nah, orang tua ini dia nggak makan, jadi hanya takjil gitu ya, terus maghrib dia nggak langsung makan besar. Karena tarawih kita itu kan kebanyakan bisa langsung tarawih, kecuali kalau kita misalnya tarawihnya
sendiri atau jamaah, tapi yang malam nanti yang menjelang sahur. Nah itu tentu ada ya Pak? Boleh. Itu lebih apa istilahnya? Lebih terjaga itu tarawihnya ya. Dalam pengertian mungkin lebih khusyuk ya, karena nggak rame-rame sih. Nah kalau kita pendapatnya seperti itu ya bagus, alhamdulillah. Nah saya mencoba menengahi gimana tarawihnya supaya lebih meningkat ya. Saran saya, selain tarawih yang bareng-bareng di masjid itu, kita sebut sholat malam ya. Tarawih itu kan sebenarnya intinya sholat yang ada istirahatnya, itu namanya tarawih gitu. Nah, selain kita ikut tarawih di masjid itu, di musola yang bareng-bareng yang kadang rame itu, kadang kurang khusyuk juga kan. Tapi di situ ada kultumnya kan, kita dengerin kultum, ada nuansa ilmunya juga. Itu tetap dipertahankan bagus itu. Jamaah itu kan. Tapi jangan lupa tarawih begitu itu kadang-kadang kurang mengena di hati karena terlalu apa rasanya gimana Mbak kalau tarawih habis isya itu langsung bareng rame-rame itu. Iya, kadang ada mungkin panas ya, kalau yang perempuan kan panas gitu kan. Terus kadang berisik ya kan. Nah, itu agak kurang kan kadang-kadang ke pengaruh ke hati kita itu kan kurang. Jangan lupa selain tarawih yang begitu kita nambah yang sendirian di rumah, boleh. Boleh. Lebih bagus malah itu. Jadi selain tarawih yang di masjid itu, kalau perlu jangan witir dulu ya. Tapi kalau sudah terlanjur witir ya nggak apa-apa. Kalau misalnya masih ingat, karena witir itu penutup sholat malam kita. Jadi kalau mau melanjutkan sendiri, tidak perlu witir, ya nggak apa-apa, nggak usah ikut witir. Nanti sebelum sahur kita sholat lagi. Nah, entah apa namanya, sholat tahajud boleh. Pokoknya sholat malam yang kira-kira setelah tidur, maka disebut tahajud. Tahajud itu artinya bangun dari tidur. Itu termasuk sholat malam juga, ya. Nah, nanti kemudian witir sendiri. Tapi kalau sudah di masjid sudah ikut witir, nanti pas malam-malam kita mau nambah sendiri jangan ikut witir. Iya, sholat malam saja. Misalnya 2 rakaat, 4 rakaat begitu. Karena witirnya sudah ikut di masjid. Itu contoh untuk meningkatkan supaya tarawih kita naik kelas. Ya, jadi jangan cuma tarawih yang rame-rame di masjid atau di musola itu. Oke. Nah, kemudian apa lagi? Sedekah. Barangkali sedekah. Ya, usahakan meningkatlah tahun ini kepedulian kita. Yang disantuni lebih banyak, gitu ya. Itu cara meningkatkan untuk sekolah Ramadan pelajaran sedekah. Nanti kan pelajaran puasa tadi ya, pelajaran tarawih, pelajaran baca Quran. Nah, untuk tadarus dan baca Qurannya juga harus meningkat. Ya, kalau dulu misalnya cuma balapan, kamu sudah berapa juz? Saya sudah 5 juz. Pernah kayak gitu saya. Balapan itu. Yang penting banyak-banyakan. Nah, mungkin tadarus di tahun ini selain kita banyak ya bacaannya, tentu lebih banyak, jangan sampai sama dengan hari biasa. Karena Ramadan itu bulan Al-Quran. Jadi daripada ngomong WA-an ya. WA-an boleh nggak? Boleh, tapi seperlunya saja. Instagraman boleh, tapi seperlunya saja. Jangan ngobrol yang kesana kemari malah jatuhnya dosa. Nah, maka kalau saya ditanya, perlu nggak puasa medsos besok pas Ramadan? Perlu dan tidak. Tapi kalau sekedar untuk ya ditelepon orang, ditanya masa nggak jawab, gara-gara mau puasa medsos, kemudian kita nggak pernah jawab kan? Apalagi kalau kita bekerjanya pakai medsos kan? Ya selama itu medsosnya digunakan untuk hal-hal yang perlu, bukan untuk ngobrol yang nggak karu-karuan, nggak masalah, nggak perlu puasa medsos. Tapi kalau selama ini medsos kita lebih banyak untuk negatif, ya berarti harus puasa. Jadi yang puasa bukan hanya mulutnya dari makan dan minum, tapi juga jarinya. Jarinya puasa itu. Itu berarti kan kita meningkatkan kualitas puasa kan. Betul. Nah, pas tadarusnya juga tingkatkan. Mungkin selain jusnya diperbanyak, mungkin juga ya hafalannya dijaga, sering murojaah gitu ya. Atau juga mengkaji ayat Al-Quran, ya baca terjemahnya atau baca tafsirnya, baca buku seputar agama, bagus itu. Itu pelajaran bukan hanya baca Quran secara harfiah, tapi juga kandungannya. Nah itu biasanya perlu ikut kajian boleh ya di masjid atau di mana gitu yang menjelaskan
sebuah penjelasan ayat Al-Quran, kandungan ayat Al-Quran, itu tadarusnya tadarus bil makna namanya. Apalagi Mbak, pelajaran apa lagi yang besok Ramadan kita dapat? Berbagi sudah ya. Ya pokoknya lengkap lah, itikaf barangkali ya. Itikaf, muhasabah itu juga pelajaran juga yang harus kita tingkatkan di bulan Ramadan itu. Kalau perlu kurangi ngomong. Oke. Qillatul kalam itu kata para ulama tasawuf itu yang jadi para ulama ahli batin itu puasa itu dengan satu qillatul ta'am. Jadi makannya sedikit. Kemudian qillatul kalam, ngomongnya juga dikurangi. Zaman sekarang ngomongnya bisa dengan jari juga ya. Kalau dulu kan ngomong itu langsung, tapi sekarang ngomongnya lewat jari kan. Pikirannya kita ngomong di ketik-ketik itu sekarang itu. Qilatun niyam. Qilatun niyam itu artinya sedikit tidur. Masa puasa tidur terus? Nah, yang namanya bulan puasa tidurnya harus berkurang, nggak boleh tambah, malah nggak boleh. Coba dipikir-pikir, kurang nggak? Pasti kurang puasanya itu. Tidurnya kok puasanya. Pas Ramadan itu tidurnya pasti kurang. Ya kan? Iya. Misalnya cuma kalau siang apa kemudian kita tidur terus. Kalau kita tidur terus pas puasa, itu malah mengurangi makna puasa. Apalagi misalnya tidur, ya habis subuh tidur, nanti jam 12 bangun, sholat zuhur, tidur lagi, kayak Mbak Surip ya. Kemudian nanti mau asar, apalagi kalau 12, tidur habis subuh, tahu-tahu buka baru bangun. Wah, itu mah bukan puasa itu. Nggak kerasa malah puasanya gitu. Jadi nonsen dalam tanda kutip, jangan mengikuti paradigma bahwa puasa itu harusnya nggak terlalu lapar, nggak terlalu haus. Loh, justru indahnya puasa itu yang lapar itu. Cuma saat lapar itu kita harus bisa mengendalikan dan memanage diri. Sehingga nanti di akhirnya begitu mendengar beduk maghrib, itu rasanya nikmat sekali. Kita rasanya, ternyata makan itu nikmat luar biasa kan. Ya kan? Itu indahnya di situ, lapar itu justru. Jadi bagi saya jangan terlalu sibuk mencari tips-tips puasa yang tidak lapar dan tidak haus. Nggak ada itu. Kecuali misalnya begini, pola makan nih. Supaya nggak terlalu ngefek banget lapar hausnya itu, nggak sampai sakit. Bagaimana mengatur pola makan saat puasa, yaitu pas bukanya itu bagaimana, konsumsinya apa, nanti pas sahur apa, ya kan? Iya. Itu paling itu boleh. Tapi kalau cari tips kemanapun yang tidak ada lapar, tidak ada haus saat Ramadan, ya nggak ada begitu. Justru kita harus merasakan indahnya lapar dan haus pas Ramadan. Itulah pendidikan buat jiwa kita. Itu yang kenapa kemudian tema kita sekolah jiwa, itu ya Ramadan yang akan datang itu. Nah Pak Fuad, biasanya nih kalau misalkan puasa apalagi mau tarawih gitu ya, ada juga yang mungkin mikirnya kayak gini, aduh tarawih di mana ya yang nggak terlalu panjang. Oh iya. Nih boleh nggak sih Pak pilih-pilih masjid gitu? Boleh. Ya kalau memang kita masih seperti itu ya nggak masalah. Tapi ada orang loh yang sudah levelnya cari yang bacaannya agak panjang. Kalau pendek itu kan ibarat kita kan ibarat habis buka kan, masih kenyang kan. Kalau terlalu cepet ya santai. Namanya tarawih itu sebenarnya santai. Jadi kata roha, jadi istirahat. Tarawih itu satu akar itu. Ya jangan cari yang lama banget, jangan kalau belum kuat. Ya yang kira-kira jangan terlalu cepet, tapi juga jangan terlalu lambat. Ya, saya mencoba kalau saya misalnya diminta ya jadi imam sekaligus kultum, saya mencoba tengah-tengah ya. Cari yang kira-kira, ya artinya kita agak pelan bacanya, jangan terlalu cepat supaya kita lebih menghayati. Apalagi kalau kita juga bisa ikut hafal ayat yang dibaca oleh imam, ya lebih bagus lagi itu. Memang itu butuh latihan ya. Iya kan? Betul. Karena kadang kalau misalnya kelamaan tuh ada juga nih waktu itu pas di masjid mana saya agak lupa ya Pak. Itu sebelah saya, ya ampun kok nggak selesai gitu. Saya mau ketawa tapi ya gimana gitu. Ya ini dong gak ikhlas dong nih ibadahnya gitu. Ya memang nggak masalah kalau memang masih seperti itu, ya nggak apa-apa. Saya juga nggak bisa yang panjang-panjang banget ya, tapi jangan yang cepet banget lah, jangan yang
singkat sekali jangan. Kan sholat kita ini kan harus naik kelas juga ya. Karena kan ibaratnya sholat sendiri itu Mbak, itu kalau itu dijadikan pelajaran itu lengkap loh. Sholat itu intinya kita menghadap Allah kan. Yang menghadap itu bukan hanya masa menghadap Allah pengen cepat pergi misalnya begitu ya. Ya bacaannya, ya gerakannya, coba bayangkan itu kan. Ada gerakannya, ada lisannya, hatinya juga harus ikut. Kita mengharap kepada Allah ya. Misalnya Rabbighfirli ya ketika duduk di antara dua sujud tuh. Ya Allah ampuni aku, warhamni kasihlah aku. Coba kalau kita menghayati begitu, bisa cepet gak? Gak bisa. Ya kalaupun belum bisa pelan banget sampai menghayati begitu, ya intinya minimal persentase ingatnya ketika sholat itu dengan Allah itu lebih banyak daripada tidak ingatnya. Atau paling minimal ya ketika takbir itu menyadari kebesaran Allah, kemudian kita mengucapkan Allahu Akbar. Kadang-kadang kita suka lupa lagi kan? Tahu-tahu nih rakaat keempat baru ini lagi sholat tuh kadang-kadang. Ya paling tidak ya pas awal itu takbirnya ingat, nanti pas salam juga ingat lagi kira-kira begitu. Jadi jangan selama sholat tuh nggak ingat sama sekali. Nah memang lagi-lagi butuh latihan. Kalau video-video yang viral tuh Pak, yang ada nih yang mungkin entah dari ajaran yang mana saya nggak ngerti ya. Biasanya tuh ada yang viral tuh orang misalnya sholatnya tuh kayak cepet banget gitu Pak. Ya termasuk itu yang menurut saya ya dipertanyakan itu sholat apa silat ini? Ya jangan terlalu lama karena memang dalilnya memang kita kalau sholat jamaah ya imamnya jangan terlalu memperberat makmumnya memang. Tapi kalau memang makmumnya sudah siap ya pingin cari sholat yang itu ya itu beda. Tapi kalau kelas awam gitu ya di musola masjid dekat rumah ya itu biasanya ya jangan terlalu lama juga gitu. Makanya solusinya begitu. Kita ikut jamaah yang di masjid itu kan. Imamnya kan rata-rata agak cepet ya kita ikut saja. Sebagai syiar dan jamaah dan sekaligus silaturahim. Kemudian juga ada kultumnya kan. Cuma jangan lupa sholat malam itu sebenarnya butuh keheningan. Butuh muhasabah, butuh refleksi ya. Nah itu butuh kesendirian. Maka sholat sunat malam itu ada yang mengatakan lebih baik sendiri. Nah, gak usah jamaah ya. Tapi ya kalau begitu semua nanti masjidnya sepi dong. Misalnya begitu terawihnya. Kalau saya tengah-tengah lah ya nggak apa-apa. Tetap terawih ke masjid. Gitu. Tapi jangan karena nanti dianggap nggak terawih lagi. Jangan begitu. Kita yang di masjid juga jangan kemudian tuh tetangga saya nggak ke masjid, dikira nggak terawih kan? Mungkin dia terawihnya di rumah. Kita harus husnudzon kalau ada tetangga nggak datang ke masjid ketika terawih. Begitu. Ada juga yang datang isya tuh, dia pulang habis itu, ya kan? Jadi nggak ikut terawih. Ya, mau terawih sendiri kali, lebih mantep gitu. Barangkali seperti itu. Jadi kita tetap husnudzon ketika ada saudara kita, tetangga kita yang tidak ke masjid terawih. Mungkin dia pingin khusyuk kali ya, sholat terawihnya di rumah. Baik. Ya begitu kira-kira Mbak. Mungkin ada yang ditambahkan? Oh iya udah mau habis ya. Ya mitra sekalian intinya, jadi Ramadan yang akan kita jelang itu adalah sekolah buat jiwa kita, buat rohani kita. Oleh karena itu jangan lupa bahwa ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan khususnya puasa itu mengandung pesan moral, mengandung pelajaran. Itulah yang harus kita dapat gitu ya. Jadi ibadah yang kita lakukan termasuk puasa khususnya ketika di bulan Ramadan itu adalah latihan riyadhah ya untuk mendidik nilai-nilai tertentu dalam diri kita supaya kita memiliki nilai-nilai itu. Jadi setiap ibadah, mau sholat, mau tadarus, mau taraweh, mau puasa, itu semuanya ada nilai moral ya. Sehingga kemudian kita harus menemukan harga atau nilai kandungan dari sebuah ibadah termasuk puasa itu. Bagaimana? Jadi ukuran kita berhasil puasa di bulan Ramadan itu adalah bukan pas puasanya, tapi bagaimana kita bisa menjalankan pesan moral atau nilai-nilai yang terkandung dalam ibadah Ramadan atau khususnya puasa itu ya. Lagi-lagi adalah kembali ke akhlak kita, perilaku kita, keseharian kita. Ketika kita berbicara, ketika kita menghadapi orang, nah itulah
puncak dari kita sebut takwa ya. Ketakwaan itu kan harus kemudian berakibat pada perilaku yang mulia. Dengan tetangga kita tambah baik, dengan teman kita tambah baik, dengan keluarga tambah sayang. Ke Allah otomatis hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya bagus. Itulah pesan moral dari ibadah puasa itu. Termasuk ibadah-ibadah yang lain yang akan kita kerjakan di bulan Ramadan yang akan datang. Jadi besok Kamis tetap ya, Mbak Emily? Tetap insya Allah. Jamnya? Kamis besok kalau misalnya sudah puasa berarti kita mulai puasa itu. Iya. Tetap siaran, semangat. Semangat dong. Kalau Emily mah nanti pas siaran tahu-tahu udah mau buka lagi ya. Iya benar. Tidak begitu, berasa. Nah Emily. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.